Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk pada pagi hari ini. Eh, kita lanjutkan saja untuk pertemuan pembahasan materi untuk pertemuan selanjutnya. Dan sebelumnya, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang economy versus business. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda kalau kita berbicara tentang bisnis, kalau kita juga berbicara tentang ekonomi. Even though ranah bisnis masuk pada spektrum ekonomi. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang the science of household. Jadi household management. Jadi ekonomi itu secara pandangan dasarnya itu membahas tentang ilmu yang pelajari tentang manajemen rumah tangga atau rumah tangga. Nah, ekonomi itu biasanya secara prinsip dasarnya itu ekonomi scarcity leads to problems. Jadi di dalam pendekatan ekonomi itu biasanya scarcity atau keterbatasan barang dan jasa itu menyebabkan masalah. Jadi permasalahan tersebut ketika misalnya barang yang kita inginkan yang ada di pasar itu terbatas, maka kondisinya bisa menyebabkan kenaikan suatu harga. Kenaikan suatu harga ini implikasinya terhadap masyarakat luas adalah tidak semua orang yang bisa, tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi dan kemampuan finansial yang sama, sehingga ada beberapa barang mungkin ketika harganya naik tidak bisa dibeli oleh masyarakat tersebut. Saya kalau harganya naik. Kemudian ada beberapa harga yang memang beberapa barang yang harganya itu ketika dia naik dia menjadi sangat sensitif bagi masyarakat. Harga-harga tersebut misalnya harga BBM, karena BBM itu menyangkut tentang biaya produksi. Jadi semua unsur dalam kegiatan bisnis itu menggunakan BBM ya. Jadi dengan demikian itu ketika harganya naik menyebabkan komponen harga lain juga mengikuti kenaikan. Jadi kalau misalnya BBM naik, biasanya harga makanan juga naik, harga transportasi naik, sehingga mengikuti kenaikan harga yang lain. Nah, kemudian yang lain misalnya kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras tentu di satu sisi memberikan keuntungan yang banyak bagi petani, namun di satu sisi yang lain juga itu menyebabkan harga kebutuhan pangan pokok seperti misalnya semua jenis kue yang dibuat dari nasi, kemudian harga nasi goreng misalnya, etc. itu bisa juga mengalami kenaikan. Nah, itu kalau kita berbicara tentang ekonomi. Jadi ekonomi again pada prinsip dasarnya itu adalah kelangkaan membawa pada masalah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang bisnis, kalau kita berbicara tentang bisnis, maka scarcity, kelangkaan itu membawa pada keuntungan. Jadi kalau terjadi kelangkaan pada barang dan jasa, produk barang dan jasa itu akan memberikan keuntungan bagi pengusaha. Saya misalnya Anda mau ingin membeli laptop dengan spesifikasi tertentu. Namun karena terjadinya let's say PPKM, maka arus barang yang laptop tersebut yang harusnya let's say berasal dari negara tertentu itu menjadi terbatas, kemudian sehingga barang yang ada dalam pasar itu menjadi sedikit, sementara yang menginginkan barang tersebut banyak. Nah, ini tentu saja pelaku usaha itu bisa kemudian menaikkan harga barang tersebut karena demand-nya memang tinggi. Nah, itu yang disebut dengan scarcity leads to profit. Jadi again, economy itu dia scarcity leads to problems, meanwhile business scarcity leads to profit. Jadi ada sudah dua pola pandang yang cukup berbeda di sini ya. Kemudian yang harus kita pahami juga bahwa kelangkaan dari economic resources atau sumber-sumber ekonomi itu memaksa setiap negara untuk membangun sistem ekonomi that determines how resource will be used. Jadi membentuk
satu sistem ekonomi bagaimana barang tersebut itu digunakan. Seperti misalnya kalau kita sekarang melihat BBM ya, kan kita majority memakai premium, which is kalau dalam bahasa teknikalnya itu RON 88. Nah, sementara RON 88 itu sekarang untuk yang teknologi yang dipakai itu biasanya dia supported RON 90 gitu. Nah, kita harus bisa melihat bagaimana resource dari energi ini kita pakai karena kalau kita masih tetap rely pada BBM, karena BBM itu kan sekarang kita import lebih besar daripada kita produksi ya. Nah, kita harus mencari alternatif resources untuk menggantikan BBM tersebut. Jadi harus ada sistem ekonomi bagaimana barang tersebut digunakan sehingga dia secara long term itu mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Tentu saja setiap sistem ekonomi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan yang harus diingat adalah dalam faktor produksi itu mencukupi seperti misalnya natural resources ya, sumber daya alam, kemudian labor resources, sumber daya manusianya, kemudian capital resources, modalnya, kemudian entrepreneur resources. Jadi bakat-bakat orang yang bisa melakukan kegiatan entrepreneur. Jadi kalau kita lihat bersama perbedaan ekonomi dan bisnis ini udah sangat jelas ya. While ada yang economy scarcity leads to problem, while business scarcity leads to profit. Kemudian the advantage of market economy. Jadi pertama adalah kalau kita berbicara tentang bisnis, maka eventually kita berbicara tentang pure business in a total ya. Dalam artian seperti ini. Kalau kita berbicara tentang bisnis, kita berbicara tentang mekanisme pasar. Karena bisnis itu dia purely profit. Jadi kalau kita berbicara bisnis itu purely profit. While kalau kita bicara ekonomi, it doesn't always about profit, it's about distribution of resources. Jadi distribusi terhadap barang dan jasa. Jadi keuntungan dari market economy, karena kalau kita berbicara tentang, saya ingatkan kembali ya, kalau kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang mekanisme pasar, itu pasti otomatis. Anda ke pasar, Anda ke mall, itu kita berbicara tentang bisnis. We're not talking about economy, karena di situ kita berbicara tentang profit. So basically ada proses transaksi di situ di mana ada Anda harus mengorbankan pada taraf tertentu jumlah harta kalian, harta Anda untuk ditukarkan dengan barang tertentu. Nah, kelebihan dari market economy itu merupakan evaluation that you will be evaluated on how well you meet the following performance indicators. Jadi kalau misalnya Anda ekonomis ya, kemudian Anda berkonsultasi pada politik, and others economics in the country that wants to move from a common economy to market economy. Jadi pola pandang ekonomis dengan politisi itu akan sangat bertentangan sekali. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam politik itu dia control of power, while bisnis itu dia lebih pada less intervention gitu. Dia ingin move secara bebas. Karena kalau dalam unsur politik itu kan ada unsur taxation di situ. Pelaku bisnis harus membayar tax. Nah, biasanya kalau suatu negara dia tend to very business perspektif gitu, secara bisnisnya dia bagus, kemudian banyak korporasi yang besar, maka dia akan cenderung kepada perspektif liberalis perspektif. While kalau misalnya dia secara politik dia lebih besar, kemudian marketnya sedikit, that's the reasons why itu kekuatan pasar dan politik itu negara itu harus seimbang. Karena kalau dia pasarnya terlalu besar, sehingga kekuatan negara itu menjadi berkurang. Sementara kalau misalnya kekuatan bisnisnya terlalu besar, kekuatan negara terlalu kurang, maka dia akan menjadi purely centered liberalism. Salah satu kekurangannya, let's say kalau kita lihat di Amerika Serikat, itu di Amerika Serikat kalau Anda ke dokter gigi itu mahal, sangat mahal sekali untuk
nambal gigi aja itu the cheapest itu mungkin $500 ya. While di Indonesia Anda bisa dapat dengan 500.000. Atau misalnya kalau Anda punya insurance kesehatan di BPJS mungkin ditanggung gitu. Nah, di Amerika itu karena dia pure market economy, pure business, maka seluruh even dia sektor kesehatan itu harus Anda bayar gitu. Tidak ada istilahnya ditanggung oleh negara. Jadi itu salah satu kekurangannya. Jadi kalau kita berbicara tentang the characteristic market, karakteristik dari market ekonomi atau ekonomi pasar, maka itu mencakup tentang keuntungan, kemudian kompetisi, private ownership atau kepemilikan pribadi, kemudian the ability of individual to start business. Jadi kemampuan satu individu itu untuk membuka bisnisnya. Saya berikan contoh ya, membuka bisnis di Indonesia itu dengan membuka bisnis di negara maju, let's say di Eropa dan Amerika itu jauh lebih susah di sana dibandingkan Indonesia. Kenapa? Di sini kalau Anda ingin membuka usaha jual sate di depan itu tidak perlu license gitu untuk buka lapak misalnya ya. That's a very basically secara administratif itu lebih sangat tidak prosedural di Indonesia. Jadi untuk menjadi pebisnis itu lebih sebenarnya lebih mudah di Indonesia ketimbang di negara-negara Eropa. Nah, dengan demikian jadi secara market ekonomi sebenarnya Indonesia itu quite good ya dalam artian kalau Anda ingin melakukan kegiatan bisnis. Kemudian yang lain adalah freedom of the individual to make career. Jadi untuk mendapatkan karir, even though kalau misalnya kita melihat di Indonesia itu it's not always happening like that karena tentu ada beberapa obstacle yang tidak mendukung untuk melakukan hal tersebut ya, seperti misalnya tidak semua orang itu bisa masuk pada karir tertentu gitu, ada hambatannya, seperti misalnya Anda ingin jadi pramugari, pasti tentu harus ada tinggi badan, kemudian Anda ingin jadi tentara misalnya, atau misalnya kalau ingin Anda masuk di suatu company, itu ada batasan umur gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa sebenarnya membatasi Anda untuk memasuki pasar tenaga kerja. Ini berbeda kalau Anda berada di negara-negara yang betul-betul itu dia tidak memperdulikan atau tidak melihat seperti usia, umur, agama, kemudian perbedaan jenis kelamin itu menjadi penghambat dalam memperoleh pekerjaan. So it depends again terhadap negaranya itu sendiri ya. Kemudian consumer and business decision, keputusan bisnis. Kemudian yang kedua, explain the characteristic of common economy. Jadi kalau kita membaca tentang common economy, itu berarti negara yang menentukan arah ekonominya akan seperti apa. Negara menentukan, kita ingat kembali pada 3 pertanyaan dasar, barang apa yang akan diproduksi, kemudian siapa yang akan memproduksi barang tersebut, dan siapa yang akan mengkonsumsi barang tersebut, itu majority ditentukan oleh negara. Nah, itu yang dimaksud dengan common economy. Kalau kita berbicara tentang common economy, berarti praktek bisnis itu bukan bisnis secara pure. Kenapa? Karena sudah ada intervensi negara di situ. Kemudian yang ketiga adalah prepare a logical outline of the talk with the correct grammar and punctuation. Jadi salah satu dari karena ekonomi itu dia sangat dia lebih sebenarnya mix ya, whether basically ada intervention politics di situ, kemudian kalau bisnis dia lebih pure market. Nah, dalam bisnis itu secara logik itu lebih berorientasi pada locus of logic gitu. Jadi logic of pelaku pasar itu sendiri. Sementara kalau kita bicara tentang politics, kita berbicara tentang pilihan-pilihan populis, which is sometimes is not logical untuk mengambil keputusan tersebut, namun kemudian diambil karena ada beberapa dorongan dan paksaan misalnya dari masyarakat. Biasanya seperti ini contohnya ya. Kita seharusnya sudah tidak disubsidi BBM gitu kan. Pilihan yang terbaik secara pilihan bisnis adalah subsidi BBM itu dihapus. Namun kalau kita bicara tentang kontekstual politik, pemerintah belum tentu mengambil kebijakan tersebut karena
akan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Kalau dia tidak setuju, dia bisa menggoncangkan misalnya kondisi politik atau misalnya kondisi orang yang berada dalam kekuasaan. Oleh karena itu, maka kebijakan yang diambil itu mungkin tetap mensubsidi, sehingga even though kita sebenarnya nggak mampu mensubsidi itu, kita tetap melakukan tersebut karena adanya faktor-faktor politik di belakangnya, seperti desakan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian bagaimana cara measuring economic activity? Bagaimana cara kita mengukur aktivitas ekonomi? Nah, yang pertama adalah gross domestic product. Gross domestic product ini kita berbicara tentang keseluruhan produksi suatu negara itu dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya pengukuran gross domestic product ini dilihat dari konsumsi, household consumption, kemudian investasi, kemudian government spending, ditambah dengan ekspor dikurangi import. Jadi satu negara itu ketika dia importnya lebih besar ketimbang ekspor, maka dia akan berpengaruh terhadap gross domestic product-nya atau GDP-nya. Kemudian standard of living. Jadi standard of living atau kualitas standar hidup masyarakat itu sangat menentukan kesejahteraan, level kesejahteraan suatu masyarakat. Seperti misalnya saya jelaskan seperti ini ya. Standard of living, jadi hidup dengan baik di New York, di London, dengan Jakarta itu berbeda, gitu kan. Untuk hidup secara proper misalnya di let's say di New York, Anda mungkin butuh $2.000. $2.000 untuk bisa mendapatkan tempat rumah yang layak, kemudian makanan yang layak, dan etc. While mungkin kalau Anda tinggal di London, Anda mungkin butuh sekitar let's say 2.000 pound sterling atau lebih mahal dari New York untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Sementara kalau Anda di Jakarta, mungkin Anda membutuhkan sekitar let's say 10 juta untuk misalnya untuk mendapatkan kondisi hidup yang sama dengan di New York. Nah, ini berarti bahwa standar hidup di suatu negara itu sangat ditentukan oleh income dari masyarakat tersebut. Jadi biasanya semakin tinggi rate income seseorang, semakin tinggi rate income dari suatu negara, maka standar hidupnya itu akan semakin tinggi. Let's say misalnya dulu ketika kita belum mampu membeli mesin cuci dengan pendapatan sekian, itu standar hidup kita segitu gitu. Namun kemudian gajinya naik, dia bisa beli mesin cuci, kemudian jadi standar hidupnya kemudian menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah unemployment rate atau jumlah pengangguran. Nah, employment rate ini adalah the number of people atau jumlah keseluruhan orang yang who are able, yang mampu dan ingin bekerja tapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalaupun misalnya unemployment itu adalah Anda orang yang ingin mencari pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Itu yang disebut sebagai pengangguran. Tetapi kalau misalnya Anda lulus misalnya kuliah atau Anda berada dalam usia kerja, tapi Anda tidak ingin mencari pekerjaan, maka Anda tidak disebut sebagai pengangguran. Atau misalnya Anda orang yang ingin bekerja, tapi Anda belum memiliki kategori sebagai pekerja, misalnya nih Anda masih di bawah umur, maka Anda tidak bisa dikategorikan sebagai pengangguran. Jadi pengangguran itu adalah orang yang bisa bekerja dan mau mencari pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, itulah yang disebut dengan pengangguran. Ya, kalau pengangguran, tapi dia maksudnya dalam artian bahwa dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan tersebut, namun dia mampu dan ingin mencari pekerjaan. Kemudian rate of inflation. Jadi inflasi ini memiliki dua perspektif ya. Dalam Anda harus paham bahwa inflasi rendah itu sebenarnya bagus, namun inflasi tinggi itu juga sebenarnya bagus. Dalam artian seperti ini, kalau dia inflasinya rendah, itu berarti perputaran uang itu bisa dikontrol oleh pemerintah. Dengan demikian biasanya harga barang itu menjadi sangat stabil. Namun kekurangannya adalah kalau inflasi itu rendah, itu berarti orang cenderung tidak ingin membelanjakan uangnya. Kalau orang cenderung keeping uangnya gitu di bank dan tidak mau spending uangnya, biasanya bisnis itu tidak akan mampu booming seperti negara-negara yang
tidak terlalu rigid pada inflasinya. Karena kan biasanya kan mengatur inflasi itu adalah bank sentral ya. Misalnya kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Nah, di satu sisi kalau inflasi itu dia tinggi, itu sebenarnya bisa mendikasikan hal yang positif. Itu berarti orang spending their money gitu, membelanjakan uangnya. Namun ada impact-nya bahwa harga barang itu menjadi mahal gitu, slightly more expensive, dan itu tergantung dari beberapa rate inflasinya. Semakin tinggi inflasi, maka semakin tidak berharga nilai mata uang. Begitupun sebaliknya, semakin rendah inflasi, maka nilai mata uang itu makin stronger ya, makin kuat. Kemudian yang kelima adalah utang nasional. Jadi kalau kita melihat bahwa economic activity dari suatu negara itu kalau dia utang dari negara itu sangat besar atau misalnya lebih besar dari GDP-nya, kan ada aturannya bahwa misalnya berapa persen utang itu dikorelasikan dengan GDP. Jadi semakin dia besar di atas 30%, bahkan kalau di Amerika itu lebih 100, kalau tidak salah yang 200% ya dari GDP-nya. Kemudian Jepang juga seperti itu, maka itu berarti negara tersebut memiliki beban utang yang sangat besar. Nah, yang harus dipertanyakan adalah mampukah negara tersebut membayar utangnya? Yang kita tidak boleh membandingkan kita dengan Amerika Serikat, karena tentu kemampuan ekonomi Amerika Serikat dengan dolarnya itu berbeda dengan kemampuan ekonomi kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya, bahwa dalam mengukur aktivitas ekonomi itu, yang pertama adalah GDP, kemudian standar hidup, kemudian standar pengangguran, rate of inflasi, kemudian national debt. Sekarang kita pindah. Kita lihat pada business cycle. Jadi business cycle itu pada prosesnya itu selalu dia up and down. Kalau kita lihat di sini, jadi ketika Anda mulai startup bisnis, itu biasanya Anda mengeluarkan uang dulu kan. Jadi business cycle itu pada awalnya semua bisnis itu dia pasti startingnya itu di bawah, di posisi ini. Namun setelah kemudian orang spending money, bisnis mulai berjalan, orang mulai membeli orang mulai beli barang dan jasa tersebut, kemudian bisnisnya mulai naik tuh karena udah mulai ada income. Nah, kemudian setelah dia mencapai peak, makanya bisnisnya menjadi sukses. Namun ketika dia sukses, kita harus ingat bahwa di setiap perjalanan itu kan pasti ada pasti ada tantangan ya. Dalam artian pasti ada penantang gitu loh. Jadi kalau banyak kompetitor di situ, maka kompetitor tersebut bisa menekan sebenarnya performa bisnis kita. Ketika dia berada pada fase saturated atau fase tinggi, maka kecenderungannya itu secara natural dia akan turun. Karena ada beberapa variabel ya, itu basically dalam insight perusahaan tersebut dia harus melakukan inovasi, atau misalnya perusahaan tersebut lelah atau misalnya cukup kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lainnya, maka dia akan cenderung turun. Di dalam proses turunnya itu maka terjadilah yang disebut dengan resesi gitu. Kalau dia resesi, maka resesinya penurunannya dia tajam, maka dia akan masuk pada proses depression atau economic depression di sini. Jadi bisnis dan ekonomi itu juga mengalami depresi. Kalau misalnya dia penurunannya secara 1 tahun lebih berturut-turut, kemudian makanya disebut dengan depresi ya. Nah, kalau misalnya setelah dia depresi dia bisa melakukan atau mengambil tindakan yang bagus untuk mengangkat perekonomiannya, maka dia disebut dalam fase recovery. Kalau dia recovery, maka cycle-nya akan naik lagi, dia menjadi fase prosperity, dan setelah turun kemudian turun lagi maka resesi kembali. Jadi bisnis itu akan selalu dia naik turun. Seperti contoh kalau misalnya Anda lihat dua produsen terbesar ya, let's say misalnya Microsoft dengan Apple gitu. Kadang Microsoft mengeluarkan produk terbaru, Apple mengeluarkan produk terbaru. Kadang misalnya kalau Anda ingat MP player dari Microsoft itu jauh lebih besar, jauh lebih bagus daripada iPod. Itu dulu ya, tadi tahun awal-awal 2005 gitu kan. Jadi pada saat itu Microsoft jauh lebih tinggi
share marketnya daripada Apple, kemudian Apple rendah. Tapi kemudian itu terbalik ketika kemudian Apple memperkenalkan iPod Touch, sehingga dia share-nya semakin naik. Jadi dalam kompetisi itu, dalam persaingan itu pasti akan selalu ada persaingan ya. Dalam artian dalam selalu proses bisnis itu pasti ada selalu persaingan. Kalau kita berbicara tentang persaingan, kita tidak berbicara tentang siapa yang akan menang sekarang, tapi kita berbicara tentang siapa bisnis yang mampu itu terus berjalan sampai di masa depan, gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang winning dalam bisnis, kita berbicara tentang long term gain. Kita tidak bicara tentang short term gain, karena bisnis itu kan dia kita berbicara tentang daya kuat bisnis tersebut untuk bersaing. Nah, kalau kita lihat di sini kalau ditandanya si prosperity ya, berarti itu adalah puncak dari aktivitas ekonomi. Jadi dalam negara pun itu, dalam aktivitas ekonomi suatu negara itu pasti ada masa rendahnya, kemudian pasti ada naiknya, pasti ada masa turunnya. Kalau di Indonesia itu kita di tahun 70-an 80-an itu kita perekonomiannya cukup bagus gitu. Kemudian turun, kemudian naik lagi. So that's basically the cycle. Yang membedakan adalah kalau misalnya dia kenaikannya sangat tinggi, kemudian turunnya performa ekonomi itu juga sangat rendah. Nah, itu yang harus kita cermati. Kemudian kalau kita lihat recession atau resesi ekonomi itu ketika aktivitas ekonomi itu tadi slow down ya, menurun gitu. Misalnya pelaku bisnis mulai memproduksi rendah, so mereka basically membutuhkan pekerja yang lebih sedikit, kemudian memasuki masa depression. Salah satu contoh pelaku bisnis yang tidak mampu melalui proses ini dari recession depression itu adalah Nokia. Jadi Nokia karena dia tidak mampu berenovasi dan dia tidak melihat, they are too like basically inside view ya, mereka tidak melihat perspektif lainnya, sehingga kemudian dia tidak mampu untuk recovery bisnisnya. Akhirnya dia harus tersingkir dari pasar. Contoh lainnya juga adalah BlackBerry ya. BlackBerry itu dia ketika dia mencapai masa prosperity, dia turun kemudian depresi, dia nggak bisa, perusahaan tersebut dia nggak bisa bangkit dari membangkitkan performa bisnisnya. Kemudian kalau dia masuk masa depresi, maka there is high unemployment, tingkat pengangguran dan produksi rendah pada barang dan jasa. Jadi kalau misalnya di sini sudah produksinya rendah, kemudian di sini kan sudah terjadi pemotongan pengurangan tenaga kerja ya, di sini tuh sudah semakin parah ini. Dan itu butuh sesuatu butuh pendekatan tertentu agar posisi perusahaan ketika dia depresi ini bisa terangkat menjelang masa recovery. Dan itu it takes time gitu. Tidak ada bisnis yang basically ketika dia akan memasuki masa recovery itu akan cepat terrecover gitu loh. Karena dia juga membutuhkan barang dan jasa yang membutuhkan kapital yang besar. Mungkin kalau misalnya dalam tapi satu catatan ya, jadi biasanya juga perusahaan yang berada dalam lokus prosper atau sudah sejahtera nih ya, pendapatannya banyak, kemudian dia turun, atau biasanya dia turun sedikit. Anda mungkin lihat ke Apple ya, Apple Anda mungkin berpikir bahwa kenapa Apple sejak Steve Jobs nggak ada, dia tidak sangat incremental growth-nya. Jadi satu perusahaan itu ketika dia sudah mencapai masa security, dia membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan inovasi. Jadi mungkin Anda bertanya, kok produknya Apple gitu-gitu aja ya, tidak ada perubahan bertahun-tahun cuman seperti itu. Ya memang pada fasenya perusahaan itu memang ada proses fase innovation and development. Itu butuh waktu yang cukup panjang ya. Dan kalau misalnya pada fase tersebut Apple mampu menciptakan produk jasa yang bagus, maka itu tentu akan mampu membangunkan let's say kemampuan bisnis mereka untuk mencapai inovasi yang lebih bagus lagi ke depannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Miss Azila mau bertanya, Miss. Silahkan.
Nah, jadi kan Miss dalam business cycle model itu tuh kan kapan sih Miss suatu perusahaan atau company itu bisa sukses atau bisa kapan juga company itu bisa mengalami down atau depresi gitu Miss. Dan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan itu mengalami business cycle? Terima kasih Miss. Oke, thank you atas pertanyaannya. Jadi semua perusahaan itu akan mengalami cycle. Itu sudah nature, hukum alamnya seperti itu. Jadi ada bisnis yang naik, ada turun, ada naik, ada turun. Itu udah fasenya pasti seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa dari rendah, dari recession, misalnya dia dari depression, atau misalnya dia dari posisi ini ke recovery, itu berarti dia harus menggunakan pendekatan bisnis yang berbeda. Ada beberapa perusahaan yang dalam fase dia turun, kemudian dia mampu naik. Seperti misalnya Sony ya. Bahkan Samsung pun punya fase tersebut. LG juga punya fase tersebut. Anda mungkin lihat seperti misalnya kita berikan contoh saja LG ya. LG itu dia memproduksi handphone. Namun kalau Anda lihat sekarang produksi handphone LG itu menghilang di pasar. Kenapa? Karena dia tidak sanggup berkompetisi dengan pesaing besarnya which is Samsung gitu di Indonesia. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Kalau mereka secara perusahaan, secara keseluruhan tetap ingin masuk pada segmentasi pasar tersebut, maka mereka harus mencari, mereka secara teknologikal, secara marketing itu harus bagus, lebih bagus dari Samsung. Mereka harus mencari bisnis strategi yang betul-betul tepat, sehingga mampu melawan kompetitornya. Nah, kalau dia tidak bisa berkompetisi pada lokus tersebut, maka dia harus mencari subjek pendapatan baru. Misalnya dia nggak bisa bermain di handphone gitu, dia udah bermain misalnya di elektronik lain seperti misalnya televisi. Dengan demikian, income perusahaan itu dapat tersupport dari sumber atau segmentasi tersebut. Nah, ketika dia sudah berada pada puncak, yang harus dilakukan perusahaan itu adalah memperbesar komposisi biaya dan dukungan pada research and development. Karena kalau perusahaan tersebut ingin menciptakan produk yang baru, dia kan harus research, dan research itu butuh biaya yang besar. Nah, biasanya dalam proses research and development itu dia kan plateau gitu, dia akan datar gitu, bisnisnya akan seperti itu aja. Mungkin dalam fase ini Apple ya. Nah, kalau dia tidak bisa dalam fase itu dia tidak bisa memenuhi permintaan pasar, let's say pasar ingin misalnya handphone yang model gini, orang kan bicara kok Apple kayak gini, Samsung udah layarnya seperti ini, udah lebih baik dari Apple gitu. Orang mulai switching gitu, mulai berpikir saya mau pindah aja lah ke produk Samsung. Nah, kalau misalnya Apple tidak bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan memproduksi barang dan jasa sesuai dengan permintaan konsumen, maka kemungkinan besar konsumen yang dulunya Apple itu akan switching misalnya ke konsumer Android, dan pada saat tersebut udah pasti revenue dari Apple itu akan menurun. Nah, disitulah fase resesinya gitu. Nah, kalau terus-terus Apple misalnya tidak memperhatikan poin ini, maka dia bisa kekurangan pendapatan dari customer-nya, dari pelanggan ya. Kalau dia udah turun terus, maka dia akan depresi sehingga dia sudah kekurangan, tidak bisa lagi memproduksi barang dan jasa yang seharusnya mereka bisa produksi. Nah, mungkin jawaban saya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Ya, baik. Terima kasih banyak Miss. Saya mau bertanya Miss. Silahkan. Tapi udah tinggal 1 menit lagi Miss. Kalau begitu mungkin saya stop dulu ya, baru saya masuk lagi ya. Oke Miss. Yuk.